Sungguh kami bersyukur hari ini kami bisa ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berkata bahwa kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Terima kasih Roh Kudus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kau yang percaya angkat tanganmu dan katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga Tuhan. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang percaya angkat kedua tanganmu dan katakan dengan iman, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kau yang kami andalkan sampai selamanya.
hanya Engkau Yesus, Engkau yang kami andalkan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, Kau tempat perlindungan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Haleluya, Rabayasya, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Mari masing-masing pribadi menyembah Tuhan, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Yesus, Iralabayasya daramo. Haleluya, haleluya. Irabayasya daramo. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. Ora bayasya daramo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ira bayasya daramo, bayasya. Haleluya, haleluya. Bayasya daramo. Terima kasih. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sama-sama katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari yang mengandalkan Tuhan, lebih lagi dengan imanmu serukan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari sekali lagi katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sama-sama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.
bersertaku. Ku melihat ada mujizat setia. Mari sekali lagi dengan iman saudara sama-sama. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari dengan iman saudara katakan, selama ku menyembah, kami percaya ya Tuhan, ku percaya, yes, bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan dengan percaya, ada mujizat setiap hari. Sekali lagi, ada mujizat setiap hari. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa anugerah-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami terima firman Tuhan yang ditaburkan pada sore hari ini. Setiap firman yang ditaburkan bertumbuh, berbuah, dan berlipat kali ganda. Urapi anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu tetap nyata dalam setiap kehidupan saudara. Memasuki tema bulan ini berbicara tentang servanthood. Satu hal yang saya percaya adalah bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia itu untuk hidup berdampingan. Untuk kita ada di dalam sebuah komunitas, bukan mementingkan diri kita sendiri, tetapi melayani satu dengan yang lain. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia memberi teladan bahwa Dia yang sebagai Tuhan bukan datang untuk dilayani. Filipi 2 ayat yang ke-6. Sana dikatakan, Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Saudara perhatikan, Yesus ini adalah Tuhan. Dia 100% tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi ketika Dia datang ke dunia, Dia datang untuk melayani manusia. Ibaratnya begini, kalau hari ini saudara tahu besok saudara akan mati, kira-kira saudara hari ini mau ngapain? Kalau saya sendiri ditanya pertanyaan semacam itu, saya akan berkata, besok mau mati, hari ini saya luangkan waktu untuk ngapain? Mungkin saya akan berkata, saya luangkan waktu dengan keluarga. Menghabiskan hari-hari terakhir dengan keluarga yang saya cintai. Tapi saudara perhatikan, ketika Yesus tahu besok Dia mau mati, Dia memilih untuk melayani para murid-murid Yesus. Dengan cara apa? Dia membasuh satu persatu kaki para murid Yesus. Ini luar biasa sekali saudara. Teladan yang begitu dahsyat yang Dia berikan kepada setiap kita. Ada sebuah quote berkata begini, only a life lived in the service to others is worth living. Hanya hidup dengan melayani satu sama lain adalah hidup yang layak kita hidupi. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai ke 11. Sesuai dengan karunia yang telah engkau peroleh, layanilah seorang terhadap yang lain sebagai pengurus yang baik dari anugerah Elohim.
Jika seorang berbicara, biarlah ia berbicara tentang firman Elohim. Jika seorang melayani, biarlah itu dilakukan dengan kekuatan yang diberikan Elohim. Saudara percaya, supaya dalam suatu Elohim dipermuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Percaya, katakan amin. Pernah tidak saudara bertanya, aku ini kok harus pelayanan ini ngapain? Kenapa Yesus itu harus memberikan teladan untuk setiap kita melayani? Pernah nggak saudara bertanya semacam itu? Ternyata ada rahasia yang luar biasa ketika saudara melayani. Melayani membuat saudara sadar akan 3K. Ketiga kebenaran tentang hidup melayani. Yang pertama yaitu kasih. K yang pertama berbicara tentang kasih. Ketika kita melayani, kita lebih sadar akan kasih Kristus. Saya baru punya anak pertama. Bulan November kemarin baru lahir, jadi sekarang sekitar 7 bulan. Dan ketika dia sudah sekitar 6 bulan, 7 bulan, sudah boleh dikasih makan empasi gitu kan. Dan saya baru tahu ternyata pipa saluran pembuangan pup itu kadang-kadang bisa macet saudara. Ya memang walaupun ada suster, saya tetap melayani Midun. Kalau dia nangis saya gendong, kalau dia rewel saya ajak main, saya godain. Dan yang paling seru kemarin baru terjadi ketika dia susah pup. Bingung semua, panik. Akhirnya mau gak mau saya sudah gak tahu harus ngapain lagi. Tak ambil tisu, tak tarik pupnya dari pantatnya. Dari sejak saat melayani anak itu baru saya sadar. Ternyata dulu pun aku dilayani oleh orang tuaku kayak begitu. Saudara tahu? Ketika saudara pelayanan, itu membuat saudara sadar. Ternyata Yesus sudah melayani kita lebih dahulu. Sebelum punya anak, saya tahu orang tua saya mengasihi saya. Tetapi perhatikan, ketika saya melayani anak, baru buat lebih saya merasakan kasih yang selama ini saya sudah terima. Sekarang ketika kita sudah dewasa, saya percaya bahwa bukan waktunya kita hanya menerima kasih daripada Tuhan. Saya sendiri punya hobi yang cukup unik. Saya lumayan suka kerja. Kadang-kadang dari Senin sampai Sabtu ngantor. Dan Sabtu biasa pergi ke kota demi kota pelayanan. Dan Senin sampai di Surabaya pelayanan lagi. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Bahkan saya kerja jauh lebih giat daripada pegawai-pegawai lain. Saya sadar karena saya sudah menerima kasih yang begitu banyak. Sekarang saya memikirkan pekerjaan Bapa di dunia dan Bapa di surga. An orphan is serving to gain identity to please God. A son is serving from identity. Seorang anak yatim piatu itu melayani untuk memperoleh identitas, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika seorang anak melayani, dia tahu identitasnya adalah seorang anak. Nah, kenapa sekarang kita ini melayani? Bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Elohim, kita adalah steward, pengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kehidupan kita. Saudara tahu, anak itu mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh Bapa di surga, yaitu kasih. Kebenaran kedua tentang hidup melayani. Bukan saja yang pertama berbicara tentang kasih, yang kedua, yang kedua berbicara tentang karunia. Ketika kita melayani membuat kita sadar akan karunia dari Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10. Sesuai dengan karunia yang telah engkau peroleh, layanilah seorang terhadap yang lain sebagai pengurus yang baik dari anugerah Elohim.
Saudara tahu bahwa mungkin kalau ada beberapa yang sudah kenal saya lama, saya ini seorang pemalu, introvert. Bahkan mungkin kalau lihat ketemu saya kok jarang bicara, itu karena saya canggung kalau ketemu sama orang. Gak tahu harus membuat topik seperti apa, beda sama istri. Dia jago sekali untuk buat teman yang baru. Dan saudara bisa bayangkan, pertama kali saya disuruh khotbah. Dalam hati saya berkata, mana bisa ngomong sama satu orang saja bingung mau cari topik apa. Ini disuruh ngomong sama banyak orang, di depan orang banyak. Tapi ketika saya berkata ya, ternyata ada karunia yang Tuhan sudah sediakan yang selama ini saya tidak sadari. Saya teringat cerita daripada seorang Joshua. Suatu kali dia harus menggantikan Musa dan dia harus menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika saya baca Bible, yang menarik perhatian saya yaitu adalah Joshua ini gak tahu cara nyebrang sungai Yordan gimana. Gak tahu bagian mana yang harus diseberangi dan dia gak tahu kapan harus menyeberangi sungai itu. Bahkan ketika dia harus menyeberangi sungai Yordan, ini adalah musim-musim di mana aliran sungai itu sangat deras sekali. Bahkan Bible berkata aliran air itu meluap sedemikian rupa. Sedangkan Joshua membawa rombongan. Ya kalau celaka sendiri ya nggak apa-apa, sendiri yang celaka. Tetapi ketika Joshua pada waktu itu, dia bawa bangsa Israel. Dia nggak tahu bagaimana, dia nggak tahu kapan, dia nggak tahu seperti apa. Tapi ketika Joshua melangkahkan kaki pertamanya ke dalam air, saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata air itu menjadi kering. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Mungkin COVID ini, mungkin saya salah, tetapi mungkin melalui keadaan COVID, Tuhan ingin ingatkan saudara untuk melangkah. Seperti Joshua, sementara dia mulai melangkah, ternyata Tuhan sudah menyediakan karunia yang luar biasa. Saya percaya keajaiban mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan saudara. Multiplikasi berbuah itu bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sampai sekarang pun saya bingung. Gimana dari seorang introvert bisa khotbah? Ceritanya ini dari mana? Tapi Bible berkata, apa yang belum pernah kau lihat, apa yang belum pernah kau dengar, bahkan timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Percaya katakan amin. Nah, karunia-karunia apa yang saudara miliki hari-hari ini? Banyak orang mengeluh dengan COVID bahwa mereka stres, mereka khawatir keadaan yang sedang sukar. Tetapi banyak cerita yang saya dengar tanpa mereka sadari, malah banyak dari mereka yang menemukan karunia-karunia yang belum mereka pikirkan sebelumnya. Ternyata dia jago masak. Ternyata orang-orang menjago buat vlogging. Ternyata jago dance TikTok. Ya kan? Sementara gak ngapa-ngapain. Ternyata ada karunia-karunia yang tersembunyi. Saya ingin berkata kepada setiap saudara, gifts is not for us to keep, but for us to share. Ada karunia bukan untuk kita nikmati sendiri. Tapi karunia dari Bapa Yahweh adalah untuk setiap kita bagikan. Saya percaya kemuliaan melalui kehidupan saudara dinyatakan berkali lipat ganda. Percaya katakan amin. Kebenaran yang ketiga tentang hidup melayani, yaitu adalah K yang ketiga sekarang berbicara tentang kekuatan. Bukan hanya saja kasih, bukan hanya saja karunia, tetapi ada kekuatan. Sadar akan kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Sana dikatakan, dia memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya.
Banyak orang yang berkata bahwa, Pak, bertahan hidup aja susah, apalagi mau melayani. Saya ingin berkata kepada saudara, ingat, Tuhan kasih kita hidup bukan untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi teladan Yesus Kristus, dia datang untuk melayani. Masalah memang masalah, mau diapain lagi. Tapi bagaimana saudara menyikapi masalah yang saudara miliki hari-hari ini. Ketika saudara lemah, ingat ada Yesus yang pasti mampu memberi kekuatan bagi saudara. Ketika COVID datang, ingat COVID itu tidak melebihi daripada kekuatan Yesus Kristus. Ketika sekitar saudara ada COVID, mulai terapkan hidup bersih, menggunakan masker, social distancing. Tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Karena saya percaya Yesusmu dan Yesusku itu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa besar. Mujizat itu promosinya Tuhan. Tetapi masalah itu adalah tempat di mana kita belajar. Satu ayat di dalam Matius 11 ayat ke-29. Sana dikatakan, pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Karena kuku itu nyaman dan bebanku itu ringan. Berapa waktu lalu saya membaca tentang sebuah kisah. Seorang bernama Kevin Hart. Mungkin saudara tahu nama Kevin Hart adalah seorang aktor yang terkenal di Amerika. Dan ketika saya baca tentang kehidupan biografinya dia, ternyata dia ini masa mudanya hidupnya juga sukar. Ketika dia kecil, dia ditinggalkan oleh papanya. Dan dia harus hidup dengan mamanya saja. Mamanya harus banting tulang, semua dibanting. Banting piring, banting kursi, banting tulang, apapun dibanting, begitu kan? Dan ketika yang terjadi selama itu menjadi artis, ternyata juga gagal. Beberapa kali gagal. Akhirnya sudah nggak tahu harus berbuat apa lagi, dia telepon ke mamanya. Ma, aku nggak punya uang, bisa nggak bantu untuk bayar tempat tinggal kos-kosan. Kontrakan nggak bisa lagi ini. Bulan ini belum bisa bayar. Saudara tahu apa yang mamanya katakan? Buka Bible-mu. Setelah kamu baca Bible, baru kita ngobrol. Tapi kemudian yang terjadi, Kevin Hart berkata, aku nggak punya waktu untuk baca Bible, aku harus cari uang. Ya sudah, akhirnya mereka tutup teleponnya. Berapa waktu kemudian, Kevin telepon lagi ke mamanya, Ma aku sudah gak bisa lagi ini. Paling gak bisa kasih uang berapa. Mamanya tetap berkata, buka Bible-mu, baru kita ngobrol. Kevin berkata, gak bisa, aku harus cari uang. Buka Bible, baru kita ngobrol. Akhirnya, sampai kedua, ketiga kali, si Kevin Hart menyerah. Akhirnya dia membuka Bible-nya. Dan begitu dia buka Bible, dia kaget. Luar biasa. Kenapa? Ternyata mamanya sudah sediakan cek di dalam Bible-nya dia. Bahkan ketika dia buka cek itu, nominal yang dia dapatkan adalah nominal 6 bulan untuk anak ini bisa bayar kontrakan. Dia telepon mamanya, sukacita sekali, terima kasih sekali. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Karena perhatikan, ibu di dunia saja dia tahu kebutuhan anaknya. Bahkan ibu ini sudah sediakan apa yang dibutuhkan oleh anaknya jauh sebelum dia tahu anak ini akan gagal. Apalagi Yesusmu, Yesusku, dia adalah Yesus yang rela mati, dikubur, dia bangkit untuk tebus dosa kita. Bahkan dia sediakan Roh Kudus, seorang penolong, seorang penuntun
seorang pribadi yang memastikan kita tidak binasa. Ini adalah bukti bahwa dia, Yesus, tidak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Percayai ada kekuatan baru di dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita katakan amin. 3K kebenaran tentang hidup melayani. Ketika kita melayani, kita akan lebih sadar akan kasih Kristus. Ketika kita melayani, kita akan lebih sadar ternyata sudah disediakan karunia bagi setiap saudara. Ketika saudara melayani, ternyata kita ini dibuat sadar semua kekuatan kita itu datangnya dari Yesus Kristus. Saya ada satu cerita di mana seorang anak muda, suatu kali dia mau bunuh diri. Dan dia pergi ke sebuah tempat bernama Golden Gate Bridge. Dan ketika dia sampai di tempat itu, dia melihat ke bawah, air yang begitu deras arusnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat solusi. Karena dia sudah lelah dengan semua keadaan dalam kehidupannya. Persoalankah? Hidup dengan kebohongankah? Putus asakah? Ketika dia mulai mau lompat, tiba-tiba ada suara yang berkata, hei, kamu kenapa? Anak ini mulai teriak kepada orang tersebut, minggir kamu, aku mau bunuh diri. Tunggu, kamu kenapa? Cerita sama aku. Anak ini mulai cerita. Anak ini mulai marah sama orang itu. Tetapi orang ini tetap ada di balik jembatan dan mendengarkan cerita daripada anak ini. Selama 92 menit orang ini mendengarkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian anak ini berkata, kamu bisa bantu aku naik lagi tidak? Dia batal bunuh diri. Dan orang ini kaget. Kenapa kok batal bunuh diri? Dia tanya, apa yang tak lakukan? Kok kamu bisa batal bunuh diri? Saudara tahu apa yang dikatakan anak muda itu? Dia berkata, kamu beri aku kesempatan untuk bicara. Kamu beri aku kesempatan untuk aku bisa didengar. Saya ingin berkata, setiap tahun itu ada 800 orang bunuh diri. Artinya, satu setiap 40 detik. Lebih daripada jumlah orang yang meninggal karena COVID-19. Hari-hari ini mungkin kita diingatkan kembali. Apakah saudara mau jadi orang yang peduli dengan keadaan di sekitarmu? Gak perlu jadi dokter, gak perlu jadi ilmuwan untuk bisa membantu sesama, untuk melayani sesama. Mungkin yang kita perlu yaitu adalah 2 telinga dan 1 hati yang tulus. Saya ingin berkata kepada setiap saudara, ketika seorang putus asa, yang mereka perlukan adalah didengar. Mau tidak saudara melayani satu dengan yang lain. Satu kalimat saya akan tutup. Dia yang menerima kasih karunia pasti dapatan kekuatan baru dari Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan saudara, apapun persoalan saudara, tetap layani Tuhan. Saya percaya bukan semakin kita berkurangan, tetapi semakin hari semakin kita tahu kasih karunia Tuhan itu dinyatakan bagi saudara. Kasih karunia Tuhan mendatangkan kekuatan baru bagi saudara. Percaya, katakan amin. Sama-sama kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Untuk setiap anugerah-Mu. Apapun yang kami alami, kami tahu bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami tahu bahwa selalu ada hari esok yang penuh dengan pengharapan. Ku berdoa Tuhan untuk setiap anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Apapun
apapun keadaan yang mereka alami hari-hari ini. Engkau melihat setiap keadaan mereka. Dan kami percaya selalu ada pertolongan Tuhan dinyatakan terjadi. Ketika kami melayani, kami tahu ada kasih Tuhan. Ketika kami melayani, kami tahu ada karunia Tuhan. Dan ketika kami melayani, kami tidak akan kekurangan kekuatan. Karena kekuatan kami datangnya daripada Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, semua yang terima berkat oleh Tuhan sama-sama berkata, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMashiach, bless you. Dengan iman kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami umat yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman bersama katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sebab anugerah-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Bersama kami. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat-Mu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. bersukacita bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab anugerah-Mu Tuhan tercurah buat setiap kami di tempat ini. Amin. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Sebab Yesus yang bagiku. sanggup. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bersama-sama dengan iman serukan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan.
bagiku, Sebab Tuhan bagi hidup kami. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang sia-sia. Kami dapatkan pengharapan baru, kami dapatkan kekuatan baru, kami dapatkan anugerah yang semakin luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya keadaan ini hanya sementara. Ada mujizat, ada keajaiban, ada perlipat kali gandaan Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah pada hari ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil, perlipat kali gandaan Tuhan nyatakan. Bukan hanya saja 30, 60, tetapi 100 kali lipat. Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan berdoa Tuhan, kuasa darah-Mu menjagai, melindungi setiap keluarga kami dari mara bahaya virus, dari wabah yang mematikan. Kami tahu setiap kami aman di dalam Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada Bapa Yahweh oleh kuat kuasa Roh Kudus, penyertaan dari Yesus Kristus memberkati kami, mengurapi kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Sekarang sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Jesus, my God, my righteousness, my tower of strength, my shield, my song. I put my trust in you alone, my Savior and Deliverer. I will praise you with my whole heart, show forth all your marvelous works. How great your love that ransomed me, Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in awe, sing praises to the King, Jesus the Son, the Lord of all. Jesus, my God, my righteousness, my tower of strength, my shield, my soul. I put my trust in you alone,
How great your love that ransomed me. Lord, how excellent is your name in all the earth. We stand in